Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua sukacita, amin. Bapak Ibu, ketika saya dengar lagu Saya Mau Iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama. Oh Ibu, saya bilang, wow. Jadi orang Kristen muda gak sih? Jadi pengikut Kristus muda gak? Bu Asin muda gak, Bu? Pak Ngolin muda gak? Muda. Haleluya. Bu Mia susah apa muda? Gimana? Muda. Bu Asin belakang? Susah. Saya bilang susah Bapak Ibu. Buktinya kalau tidak susah, tidak sedikit orang yang akan mundur dari kepercayaan kepada Tuhan. Kalau orang Kristen berkata jadi orang Kristen itu enak, itu adalah awal-awal tanda kehancuranmu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kita langsung baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini merupakan percakapan pribadi Yesus dengan Petrus. Cukup fenomenal, percakapan ini cukup viral. Saya sudah sering baca ayat ini. Tetapi ketika saya baca lagi, rasanya hati saya tertusuk-tusuk, tersayat-sayat membaca ayat ini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut, 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini sekilas, kita akan menganggap ini adalah percakapan yang biasa. Dan kita akan menganggap 3 kali pertanyaan ini mempunyai bobot yang sama. Tapi kalau kita dalami lebih lagi apa yang dimaksud Tuhan, kita akan mengerti maunya Tuhan itu apa. Nah, Bapak Ibu kembali ke ayat 15. Ayat 15, ya. Di sini tertulis Bapak Ibu, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Bapak Ibu ini saat-saat terakhir, saya tidak tahu hari keberapa dari 40 hari Yesus menampakkan dirinya, tapi kurang lebih ini adalah saat-saat terakhir sudah Tuhan Yesus menampakkan diri. Di sini Yesus berkata kepada siapa? Simon Petrus. Tetapi Tuhan tidak mau manggil Simon Petrus lagi. Tapi Tuhan berkata Simon anak Yohanes. Kenapa? Karena Simon Petrus telah gagal. Bapak Ibu, kenapa Tuhan menanyakan kasih Petrus kepadanya? Pertanyaan yang
3 kali diulang-ulang, pertanyaannya begini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kondisi pada saat itu Bapak Ibu, setelah mereka lanjutan kisah yang kemarin, setelah mereka semalaman tidak mendapatkan apa-apa, kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka lemparkan ke sebelah kanan. Dan akhirnya mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Berapa? 193 ya kalau nggak salah. Itu sangat banyak sekali. Dan posisi mereka sedang sarapan. Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa yang dimaksud mereka ini? Ini bukan hanya berbicara teman-teman sepelayan yang ada di situ. Tapi berbicara pancingnya yang ada di situ. Jalannya yang ada di situ. Ikannya yang ada di situ. Kita pertanyakan kepada Petrus. Apakah engkau jauh lebih mengasihi yang ini? Barang-barangmu ini? Segala yang kamu punya ini? Apakah engkau jauh lebih mengasihi ini daripada aku? Kenapa sampai Tuhan bisa bertanya seperti ini? Di antara ke-12 murid, hal ini tidak pernah ditanyakan. Kecuali kepada siapa? Kepada Petrus saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Bapak Ibu, karakter Petrus, dia orangnya meledak-ledak. Ketika dia menyatakan kasihnya, orangnya meledak-ledak Bapak Ibu. Dia berkata, Tuhan, bahkan aku siap mati bersama engkau, aku siap dipenjara bersama engkau. Ketika Tuhan Yesus hendak mau ditangkap, apa yang dia lakukan? Dia potong telinga prajurit. Orangnya meledak-ledak. Pernyataan cintanya kepada Tuhan meledak-ledak. Walaupun pada kenyataannya, perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Inilah saat Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ini pertanyaan yang khusus ditujukan kepada siapa? Kepada Petrus. Karena Petrus ini menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Ketika dia lagi di kejauhan, Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian ada ibu-ibu lewat, mereka bertanya, bukankah engkau bagian dari mereka? Engkau pengikut Yesus? Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Nah Bapak Ibu, tadi di doa saya berkata bahwa malam ini saya berdoa merupakan rekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau ada satu pertanyaan untuk kita malam hari ini. Apakah kita pernah menyangkal Yesus dalam hidup kita? Bapak Ibu, saya mau kita jawab serentak sama-sama. Saya tidak mau satu-satu. Apakah engkau pernah menyangkal Yesus di dalam hidupmu? 3, 2, ya. Masih cukup sedikit yang menjawab. Apakah engkau pernah menyangkal Yesus di dalam hidupmu? Tidak semua bisa menjawab. Kalau saya mau jawab, saya pernah. Saya tidak bertemu dengan face to face seperti Petrus dan Yesus pada saat itu. Tetapi saya pernah menyangkal Yesus ketika kebenaran Tuhan saya abaikan demi kepentingan saya pribadi. Saya menjadi penyangkal kebenaran, penyangkal Yesus ketika saya tahu itu kebenaran dan saya tetap lakukan hal yang sebaliknya. Makanya tadi saya katakan, omong kosong kalau orang bilang jadi orang Kristen itu mudah. Omong kosong kalau orang bilang jadi orang Kristen itu gak pernah ada tantangan, enak-enak saja. Justru kalau kamu jadi orang Kristen, tidak pernah ada goncangan, tantangan sama sekali. Kamu harus bertanya kepada Tuhan, hidup saya ini sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Karena apa? Tuhan berkata, engkau dipanggil bukan hanya untuk melayani, bukan hanya dipanggil untuk menginjili segala macam, tetapi bahkan engkau dipanggil untuk menderita. Di sini kita diberikan satu contoh, seorang Petrus yang ungkapan cintanya kepada Tuhan paling menonjol di antara yang lain.
teriakannya paling kencang untuk berkata saya mengasihi Tuhan. Tetapi dia yang menyangkal Tuhan ketika diperhadapkan terhadap situasi yang membahayakan nyawanya sendiri. Bapak Ibu, tadi saya bertanya apakah kita menyangkal Tuhan. Saya bersyukur kalau kita sadar, kita pernah, dan saya bahkan di depan ini saya berkata, saya pernah menyangkal Tuhan dalam hidup saya. Dan biarlah malam hari ini jadi malam rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Karena pertanyaan apakah engkau mengasihi aku, bukan hanya untuk Petrus, tetapi untuk Bapak Ibu Saudara semua yang hadir malam hari ini. Amin. Pertanyaan ini akan secara khusus menyayat hati Bapak Ibu. Tuhan akan bertanya secara langsung kepada hati-hati setiap yang ada di tempat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah seorang pemimpin yang sangat baik. Tuhan Yesus itu pemimpin yang luar biasa. Di dalam ayat ini tidak ada Tuhan menyinggung. Hei Petrus, ingat gak? Sebelum ayam berkokok, 3 kali loh kamu menyangkal saya. Sakit loh Petrus. Tapi sama sekali Tuhan tidak mengungkit itu. Tuhan mau berkata apa sih? Tuhan tidak peduli masa lalumu seburuk apa. Tetapi ketika malam hari ini kita berkata, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan menerima kasihmu itu yang tulus dan ikhlas. Amin. Tuhan tidak bertanya sebobrok apa hidupmu di belakang. Segagal apa hidupmu yang sudah engkau lewati. Tuhan tidak ungkit kepada Petrus, dasar kau ini Petrus. Padahal kamu ngomongnya paling kencang. Aku mengasihi, siap mati. Tapi ternyata 3 kali engkau menyangkal. Tuhan sama sekali tidak singgung itu. Karena apa? Tidak penting masa lalumu kepada Tuhan. Yang penting adalah masa di mana engkau mau memulai hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, apakah Yesus tidak mengetahui isi hati Petrus? Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, apakah saya mengetahui isi hati istri saya? Saya bilang gak sepenuhnya saya tahu. Tetapi kalau ditanya, apakah Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang Petrus? Tahu. Semua Bapak Ibu, juga hidup kita saat ini, satu pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu kebaikan hatimu. Bahkan Tuhan tahu ketika engkau berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tuhan tahu ketika engkau berbuat dosa dengan mulutmu, dengan pikiranmu, dengan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Semua Tuhan tahu. Ibarat kalau Tuhan lihat kita dari atas. Ibarat pakaian ini adalah dosa saya yang saya pakai. Bagi Bapak Ibu akan terlihat bersih, rapi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu segala sesuatunya. Untuk itu malam hari ini butuh rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melangkah ke depan seperti hidupnya Petrus. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu. Segala sesuatu Tuhan Yesus tahu. Bahkan apa yang engkau sembunyikan dari istrimu, engkau sembunyikan dari suamimu, engkau sembunyikan dari gereja, engkau sembunyikan dari segala sesuatu, Tuhan tahu. Tetapi di sini Tuhan bertanya kepada Petrus, bukan karena Yesus tidak tahu apa isi hati Petrus. Tetapi Tuhan butuh satu pernyataan dari diri kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan mau dengar sendiri dari mulut kita. Kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Memang kalau kita lihat dari ketiga ayat ini, saya bisa lihat ada ketidakpuasan Tuhan di dalam jawabannya Petrus.
Bapak Ibu, tahukah kita setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini punya kuasa yang luar biasa. Amin. Jadi ketika engkau berkata, yes, aku mengasihi engkau Tuhan. Iblis dengar, Tuhan dengar, dan ada kuasa yang keluar dari setiap perkataan kita. Oleh karena itu Tuhan butuh satu pernyataan yang keluar dari mulut kita untuk berkata aku mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan tahu segala sesuatu. Tetapi Tuhan mau engkau memperkatakannya. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Amin. Jadi hati-hatilah di dalam berkata-kata. Hati-hatilah di dalam berucap. Hati-hatilah di dalam memberikan satu statement. Karena perkataanmu punya kuasa. Kalau perkataanmu yang baik, Roh Kudus yang akan dorong kau melakukan segala sesuatu. Tapi kalau engkau memperkatakan sesuatu yang buruk, iblis akan mencuri untuk menjatuhkan engkau. Nah, Tuhan Yesus tahu segala sesuatunya Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau dengar sendiri. Mari kita baca Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin butuh relawan 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Andaikan Bapak Ibu berada di posisi Petrus, kira-kira jawabannya seperti apa? Andaikan malam hari ini engkau lagi bertatap muka dengan Tuhan Yesus dan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pikirkan jawabannya. Saya tanya ke Tessa. Jawabannya seperti apa Tessa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Oke. Bapak Ibu, di sini pertanyaannya Tuhan adalah, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya jawabannya simple yang Tuhan harapkan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi mari kita bedah. Coba kita lihat jawaban Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawabnya begini. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawabannya kira-kira berbeda enggak? Perbedaannya adalah Petrus ditanya, tetapi justru dijawab sebaliknya dengan pertanyaan Tuhan. Dia berkata begini, engkau tahu. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau engkau hanya berkata, engkau tahu. Tuhan maunya itu dari sini loh. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Di sini terlalu banyak pembelaan. Sebenarnya ini kurang lebih jawabannya seperti kesal. Engkau tahu Tuhan. Bahkan di ayat yang ketiga, di saat, coba ayat 17. Di saat pertanyaan untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab begini. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan tidak tanya seberapa tahunya dia tentang hatimu. Karena Tuhan memang maha tahu. Tetapi Tuhan butuh pernyataan langsung dari hatimu yang paling dalam. Seberapa engkau mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, terkadang dengan cara-cara inilah kita mengasihi Tuhan. Jikalau pertanyaan ini muncul kepada pribadi lepas pribadi, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kurang lebih jawaban kita begini, Tuhan, engkau tahu Tuhan, saya ini melayani, saya ini jadi WL, saya ini ibadah setiap malam Tuhan. Engkau tahu, mau tahu apa lagi?
Tuhan tidak minta banyak jawaban pembelaan dari pihak kita. Tapi Tuhan cuma mau jawaban yang tulus dari sini. Tuhan tidak mau cintamu kepada Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan tahu. Kalau istri saya tanya saya, coba tanya saya gimana? Ya engkau tahulah setiap hari aku antarin kerja, saya antarin makan siang, kita tidur sama-sama. Ya tahulah, masa nanya lagi? Kurang lebih jawabannya seperti itu. Enak enggak? Gak enak ya? Terlalu banyak pembelaan. Kasihmu kepada Tuhan, jangan bawa embel-embel terlalu banyak pembelaan. Engkau tahu, Tuhan memang tahu. Gak ada yang tersembunyi. Tapi jangan berkata, Tuhan engkau tahulah Tuhan aku mengasihi engkau. Badai hujan aja saya terjang. Sakit pun saya datang. Tuhan tahulah ngapain tanya lagi. Tapi saya dekatkan seperti tadi. Istri saya tanya kepada saya. Saya jawabnya model begitu. Kau tahulah setiap hari juga saya antar. Saya bangunin. Atau sebaliknya. Saya tanya ke istri saya. Apakah engkau mengasihi aku? Ya sayanglah. Orang bajumu saya cuci gimana gak sayang coba. Kalau gak sayang saya gak cuci. Terkadang kita terlalu banyak bertele-tele kepada Tuhan. Kita banyak pembelaan. Kau jadi orang Kristen. Oh iya dong saya orang Kristen. Nih ada salib. Nih bawa Alkitab. Doa setiap hari. Tetapi pertanyaannya. Apakah di balik segala sesuatu yang kau lakukan. Dasarnya adalah kasih kepada Yesus. Amin. Nah itu dia Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Sebenarnya pertanyaan yang 3 kali ini adalah pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama mempunyai bobot yang paling tinggi. Tuhan bertanya, coba kembali ke 15. Tuhan bertanya kepada Petrus. Simon anak Yohanes. Dia gak berkata Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah Bapak Ibu, kalau itu kata-katanya dibedah lebih dalam lagi. Tuhan yang di sini bertanya, dia pakai kata agape. Kasih agape. Tetapi Petrus menjawab dengan kasih phileo. Kasih terhadap sesama. Terjadi kesenjangan antara apa yang dimau Tuhan dengan apa yang dijawab oleh Petrus. Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh pembelaanmu, engkau sudah banyak melayani ini itu dan banyak hal lagi. Bahkan ketika kita datang di tempat ini, kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, saya sebelum saya injak kaki masuk ke dalam, sebelum saya melayani, saya warning dulu hati saya. Apakah hati saya beres untuk mengasihi Tuhan? Saya nanti mau melayani, ini pelayanan saya ini, apakah dasarnya karena saya bersyukur untuk kasih Tuhan dan saya mengasihi Tuhan, atau nanti karena saya cuma ingin tampil di depan Bapak Ibu semua. Karena ketika kita melayani dasarnya salah, haluannya salah, sia-sia yang kamu lakukan. Dan saya tidak mau sia-sia apa yang saya lakukan terhadap Tuhan. Saya mau melayani Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Amin. Ini juga jadi satu statement bagi kita Bapak Ibu. Jangan terlalu berkor-kor saya mengasihi Tuhan. Tetapi engkau harus tahu dasarnya. Engkau mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi engkau terlebih dahulu. Amin. Karena orang akan menjadi sombong kalau dia berkata, saya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, tanpa Tuhan mengasihi kita, kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Tuhan menghendaki kasih agape.
Kasih tanpa syarat. Tuhan itu mengasihi kita dengan tanpa syarat. Kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Itulah kasih agape. Kalau kasih phileo itu kasih kepada sesama. Ya saya mengasihi kamu karena kamu menguntungkan bagi saya. Karena kita sama-sama di dalam satu pelayanan. Ya otomatis seiring berjalan waktu kita akan berjalan beriringan. Tetapi Tuhan tidak mau hanya sebatas itu engkau mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mau engkau mengasihi Dia hanya karena hidupmu diberkati saja. Tuhan tidak mau engkau hanya mengasihi Dia mungkin karena hidupmu enak. Tetapi bahkan Tuhan mau engkau tetap mengasihi Dia sekalipun engkau dipanggil untuk ikut menderita bersama Kristus. Bapak Ibu, Ayub, kalau kita baca lebih dalam lagi, dikatakan bahwa Ayub sama sekali tidak berdosa terhadap mulutnya dan perkataannya kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa mengasihi Tuhan itu lebih dari segala-galanya mengasihi apapun yang ada di dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu tadi yang saya katakan. Jikalau malam hari ini Tuhan bertanya secara pribadi kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Maka jawablah dengan tulus. Jangan banyak pembelaan. Jangan embel-embel Tuhan engkau tahu saya ini, saya itu, dan saya itu. Stop. Datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan tidak memandang apa yang sudah terjadi. Tuhan ingin melihat komitmenmu yang sekarang. Dan ke depan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kasih seperti apa sih yang Tuhan mau dari Petrus ini dan dari kita malam hari ini juga? Kurang lebih kalau kasih itu mari kita baca Markus 12 ayat 30. Markus 12:30. Nah, ini juga sudah pernah kita dengar sama-sama di tempat ini. Kurang lebih seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Simpelnya apa? Yaitu tadi, kasihi Tuhan tanpa syarat. Amin. Kita sudah dikasihi Tuhan tanpa syarat embel-embel apapun. Maka sudah seharusnya kita yang dikasihi ini juga mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kasih yang konsisten, apa yang diucapkan mulut kita, juga itu yang menjadi tindakan kita. Amin. Tidak seperti Petrus yang pada saat itu cintanya meledak-ledak, tetapi ketika diperhadapkan terhadap tantangan, dia menyangkal Tuhan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, ini jadi satu peringatan, jadi satu alarm bagi kita. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gak usah banyak embel-embel Tuhan engkau tahu ini dan itu. Tuhan hanya butuh jawaban yang tulus. Ya atau tidak. Amin. Nah Bapak Ibu, kenapa sih? Kenapa Tuhan Yesus ini butuh pengakuan dari Petrus sendiri? Apakah dia mengasihi Tuhan? Tadi kurang lebih kita sudah tahu bahwa karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini punya kuasa yang akan membangun kita. Ketika kita memperkatakan kita mengasihi Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan kita yang akan memulihkan hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus butuh pengakuan dari mulut kita sendiri bahwa kita mengasihi Dia? Apakah Tuhan itu kekurangan perhatian? Kekurangan kasih sayang? Tidak. Tetapi karena apa? Tuhan tahu menjadi orang Kristen itu bagi standarnya manusia, bagi standarnya kita-kita yang di tempat ini tidaklah mudah. Amin. Menjadi orang Kristen, Tuhan tahu standarnya kita sebagai manusia tidaklah mudah. Ada saat-saatnya bahkan
tanpa kita sadari atau kita sadari kita akan jatuh di dalam dosa. Tuhan butuh pengakuan sendiri dari mulut kita untuk menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Pertama, karena orang yang mengasihi Tuhan itu, dasar tindakannya, pelayanannya, gerak-geriknya, semuanya adalah kasih kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan gerak-gerikmu, cara jalanmu, caramu berbicara, caramu berpikir, landasannya karena engkau mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berkata, mohon maaf, kita berkata kepada orang lain, kau brengsek. Maaf Bapak Ibu, apakah itu menjadi satu tanda kita mengasihi Tuhan? Tentu tidak memuliakan Tuhan. Segala pikiran, tindakan, perkataan, gerak-gerik kita, cara hidup kita, itu semua harus memuliakan Tuhan. Karena dasar hidup orang yang percaya kepada Yesus adalah mengasihi Tuhan. Amin. Kita datang ke tempat ini dasarnya kasih kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita melayani, semuanya dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Mari kita baca satu pengakuan Paulus Bapak Ibu, 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 6. 1 Tesalonika 2 5 sampai 6. Nah, ini adalah satu pernyataan Paulus di dalam hidup pelayanannya. Dia berkata begini, karena kami tidak bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud yang loba, yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus berkata, bukan itu yang jadi motivasi kami, karena kami mau mencari keuntungan di dalam pelayanan. Bukan itu yang menjadi motivasi kami melakukan segala sesuatunya karena kami ingin dipuji. Bukan. Tetapi karena Paulus punya satu statement dan komitmen, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya percaya orang yang berkata bahwa hidupnya bagi Kristus akan menjaga hidupnya sebaik mungkin karena di dalam dirinya ada Kristus yang tinggal di dalam. Ada Roh Kudus yang ada di dalam, yang akan bersedih berduka ketika kita berbuat tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Makanya Tuhan pertanyakan kasih Petrus, butuh rekonsiliasi. Supaya apa? Dasar segala sesuatu yang Petrus lakukan dan yang kita lakukan juga malam hari ini. Dasarnya cuma satu, mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau ingatkan baik-baik. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, pegang satu prinsip, dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Amin. Kembali ke Yohanes 21 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, ini ada satu pengertian yang luar biasa. Sebelum Tuhan mempercayakan segala sesuatu, Tuhan mau tahu dulu apakah engkau mengasihi Tuhan. Karena saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dipercayakan sesuatu yang lebih oleh Tuhan. Amin. Orang yang bisa dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ternyata 2 dan 5 menghasilkan 2 kali lipat. Yang 1 dikubur. Apa yang terjadi? Yang 1 diambil,
Yang 2 dan yang 5, yang 5-nya jadi 10 dipercayakan lebih lagi. Amin. Dasar segala sesuatu apapun yang kita lakukan adalah kasih kepada Tuhan. Dasar suami istri di dalam keluarga adalah kasih kepada Tuhan. Segala sesuatunya harus dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan pertanyakan seberapa Petrus, seberapa kita mengasihi dia? Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan pasti setia sampai akhir apapun yang terjadi. Amin. Bapak Ibu, Petrus sudah menyangkal Yesus benar? Benar. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu. Setelah terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara Tuhan Yesus dan Petrus sendiri. Petrus dipakai luar biasa dan dia tidak gentar lagi terhadap yang namanya kematian. Mau tahu cara matinya Petrus gimana? Dia gimana Bu? Dia disalib, tetapi disalibnya pun terbalik. Karena dia berkata, saya tidak layak disalib seperti Yesus. Paulus, gimana dia cara matinya? Setelah sudah disiksa di dalam penjara, kemudian dipenggal. Ini adalah bukti kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak minta malam hari ini kita dipenggal. Tapi setialah menjadi pelaku kebenaran. Amin. Siapa lagi? Stefanus Bapak Ibu. Dia dirajang dengan batu sampai mati. Siapa lagi? Bartolomeus. Dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup. Semua kulitnya dikupasin semua. Dan mereka setia berkata, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mereka gak berkata, stop bro. Udah deh saya nyangkal Yesus. Petrus juga pernah mengalami. Dia disalib terbalik. Dia tidak berkata stop. Tapi dia tetap setia. Karena Tuhan butuh orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tahu orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, segenap jiwa akan setia sampai akhir. Amin. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Saya berikan contoh lagi suami istri. Karena saya mengasihi istri saya, maka saya tidak akan lirik kiri kanan mau secantik apapun Anda. Karena saya mengasihi istri saya. Kalau saya tidak mengasihi dia, ada amoy lenggok-lenggok, saya pasti ikut. Karena apa? Saya tidak mengasihi istri saya dengan sepenuh hati saya. Tapi karena istri saya ini adalah anugerah dari Tuhan, satu-satunya sampai selama-lamanya, maka biarpun amoy lenggok kiri kanan, saya tidak tergoda. Amin Bapak-Bapak. Benar Bapak-Bapak. Haleluya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tuhan tahu orang yang setia pasti tidak akan menyangkal Yesus lagi. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan terseret arus dunia, kenikmatan dunia atau hidupnya berubah. Bapak Ibu, Paulus adalah orang yang cukup punya posisi. Dia orang teolog yang luar biasa. Dia seorang yang punya pangkat, punya duit banyak. Tetapi apa yang dia alami? 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan dari depan ini. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Nah, inilah orang Kristen. Yang kadang kata orang muda. Tapi Paulus sudah menjalaninya. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap
kali 40 kurang 1 pukulan, 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bapak Ibu, Paulus sudah punya hidup yang enak, tetapi dia memilih hidup yang seperti ini. Oleh karena apa? Kasihnya kepada Tuhan. Dan orang yang sudah memilih kasihnya kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu tidak akan terseret arus dunia. Amin. Walaupun kita banyak melihat sekarang banyak anak-anak Tuhan akhirnya meninggalkan kepercayaannya oleh karena kenikmatan dunia. Tapi saya berdoa malam hari ini kita semua di tempat ini, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan berubah setia kepada Tuhan. Tidak akan terseret oleh arus dunia. Oleh keadaan, tidak akan mengubah kasihnya kepada Tuhan. Baik dalam keadaan susah, keadaan senang, kadar cinta kasih kita kepada Tuhan tetap murni 24 karat. Amin. Cintamu, kasihmu kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh apa yang kau terima. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kenapa Tuhan butuh pengakuan dari mulut kita bahwa kita mengasihi Tuhan? Kenapa? Kasih kepada Tuhan membuat kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu tadi yang saya katakan. Terkadang orang berpikir jadi orang Kristen itu enak, diberkati, disembuhkan, ditolong segala macam. Bapak Ibu, kita dipanggil tidak hanya untuk diberkati, bahkan juga untuk ikut menderita bersama Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apabila kamu mengalami yang ayat kedua ini. Ayat kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat ketiga. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tuhan berkata, aku mengatakan hal ini kepada kamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah kecewa dan menolak Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saya berdoa kalau kita pernah kecewa kepada Tuhan, malam hari ini adalah malam rekonsiliasi engkau dengan Tuhan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Seperti yang Petrus alami. Karena menjadi orang Kristen itu tidak hanya dipanggil untuk diberkati, tetapi bahkan dipanggil untuk ikut menderita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kasihilah Tuhan dengan walaupun, bukan karena. Ngerti maksudnya? Kasihilah Tuhan walaupun keadaanmu tidak baik. Kasihilah Tuhan walaupun kondisimu tidak memungkinkan. Bukan karena engkau lagi bahagia baru engkau mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu harus walaupun dan bukan karena. Bapak Ibu, malam hari ini, jikalau pertanyaan ini menjadi pertanyaan masing-masing kepada kita semua, maka kita jawab dengan hati yang tulus ikhlas. Kita siapkan jawaban kita kepada Tuhan. Amin.